Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Perkenalkan, nama saya Rumondang Misandora Sirait dan nama Ibu siapa? Novita Irianti. Saya mengajar di kelas 3. Ya, apakah Ibu Novita bersedia untuk diwawancarai? Boleh. Oke, Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu mengenai desain kurikulum beserta dengan pengembangannya. Baiklah Ibu Novita, saya ingin mengajukan pertanyaan tentang topik tersebut. Nah, Ibu Novita kan sebagai tenaga pendidik di tingkat SD, apakah yang menjadi dasar atau sumber desain kurikulum yang dilakukan yakni KTSP, Prota, dan Prosen? Oke, baiklah. Sedikit bisa saya jelaskan yaitu tentang KTSP. KTSP ini disebut kurikulum 2006, di mana sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di sekolah di Indonesia. Sedangkan Prota adalah rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penentuan alokasi ini ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku. Prota menjadi program utama umum untuk setiap mata pelajaran. Prota biasanya berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Sedangkan Promes adalah program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester dengan mempertimbangkan kompetensi dasar dan indikator. Promes biasanya memudahkan guru dalam mengajar materi untuk dikuasai peserta didik. Nah, bagaimana dengan pengembangan kurikulum yang Ibu buat? Bagaimana membuat silabus, RPP, ataupun perangkat pembelajaran lainnya? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, di mana ada mengkaji tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang berikutnya, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, serta menentukan sumber belajarnya dari mana. Sedangkan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian untuk mencapai satu kompetensi dasar yang di dalamnya adalah 1. Harus memiliki identitas, yaitu seperti nama sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semesternya, dan alokasi waktunya. Kemudian menuliskan standar kompetensi atau disebut SK. Ini merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa seperti penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Terus yang berikutnya, menuliskan kompetensi dasar atau KD ini merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Menuliskan indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian KD. KD tersebut menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Ini bertujuan untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan. Tujuan pembelajaran ini dibuat berdasarkan SK, KD-nya, dan indikator yang telah ditentukan.
Kemudian materi ajar. Materi ajar ini memuat tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Alokasi waktu ditentukan sesuai keperluan untuk pencapaian KD tersebut. Nah, kita akan kembali lagi pada pertanyaan yang ketiga, Ibu. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari rancangan yang sudah dibuat, lalu apa fakta serta pendukung, dan apakah ada problemnya, dan kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Perangkat pembelajaran implementasinya sudah dilakukan oleh setiap guru yang melaksanakan di dalam kelas, yaitu dalam bentuk proses pembelajaran. Sedangkan kendala-kendala atau problemnya tidak ada di sekolah seperti sekolah kami. Oke, baiklah Ibu. Pernahkah Ibu terlibat dalam proses evaluasi baik tingkat sekolah, kabupaten, kota, nasional, dan bagaimana proses evaluasi dilakukan? Untuk sementara waktu, sekolah seperti SDN 13 Talang Muandau belum pernah melaksanakannya, tetapi pelaksanaan seperti olimpiade olahraga pernah. Terima kasih Ibu Novita atas kesediaannya sudah memberikan waktu dan informasinya terhadap beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi. Sama-sama, semoga bermanfaat dan berguna untuk mata kuliah ini. Oke Ibu, selamat siang. Selamat siang.